Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita diperjumpakan Allah di dalam majlis yang insyaallah dicatat sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamati, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, membaca dan menjelaskan kitab Khasa'is al-Ummah Muhammadiyah, tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada minggu lalu di Musalla Al-Hidayah kita telah jelaskan bahwasanya salat itu memperkuat ya, atau menjadikan seseorang layak untuk bersama Rasulullah di surga. Jadi kalau ada yang nak bertanya, Ustaz, mak manolah biar kami ini pacak bersama Nabi kagak di surga? Jawabannya, jaga solat yang 5 waktu dan perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'inni alaika bi kathratis sujud. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Kemudian pada minggu lalu juga kita jelaskan bahwasanya solat juga membuat kita layak dan pantas untuk diizinkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Luar biasa sekali, dan banyak lagi keistimewaan dari ibadah solat yang kita telah jelaskan pada minggu lalu dan minggu sebelumnya. Malam hari ini kita lanjutkan membahas tentang syarafu salatil jamaah, keistimewaan salat berjamaah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, amin. Wa min syarafil ummatil muhammadiyyati ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal khasa'is wal fada'il li salatil jamaah. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adanya beberapa keistimewaan dan keutamaan bagi umat ini dalam melaksanakan salat berjamaah. Yang pertama, bahwasanya salat berjamaah itu dilipat gandakan 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 27 kali lipat. Disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian dengan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain bi 25 darajah, dengan 25 derajat. Napa ada dua riwayat itu saja? Jadi yang benar yang mana nih? 25 atau 27 derajat? Dijawab oleh Al-Imam An-Nawawi, kata beliau, bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin was salah, fayakunu li ba'dihim
khamsun wa ishruna wa li ba'din sab'un wa ishruna bihasabi kamalis salah wa muhafazatihi ala hayatihi wa khushu'iha wa kasrati jama'atiha wa fadliha wa syarafil buq'ah. Kata beliau, tidak ada yang benturan antara dua riwayat itu. 25 dan 27 itu dipengaruhi dengan kesempurnaan sholat. Jika sholat itu dihadiri jamaah yang banyak, imamnya fasih, sholatnya khusyuk, maka sudah barang tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih sempurna, 27. Tapi kalau tidak, ya mungkin jumlah jamaahnya sedikit, imamnya juga pas-pasan, ya dapatlah lipat ganda itu sampai dengan 25 derajat. Itu keutamaan yang pertama. Yang berikutnya, sholat berjamaah menggugurkan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uthman, aku pernah mendengar Nabi bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu, dan dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatin maktubatin, kemudian dia berangkat dari rumahnya dalam kondisi sudah berwudu yang sempurna demi melaksanakan salat yang fardu, fasallaha ma'al imam, kemudian dia salat menjadi makmum bersama imam, ghufira lahu dhanbuhu, maka digugurkan untuknya dosa-dosanya. Jadi kalau orang sudah menjaga sholat 5 waktu, itu insya Allah dosa-dosanya dihapus galau itu Pak. Tinggal satu baik dosa yang belum dihapus dengan sholat, dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Artinya kita pernah ngambil hak orang, kita pernah mukul orang misalnya, kita pernah mencaci orang. Dosa itu tidak digugurkan dengan sholat, tetapi dosa yang lain, dosa pandangan, dosa pendengaran, mungkin dosa su'udhan, dan maksiat-maksiat yang tidak berkaitan dengan manusia, dengan hak manusia yang lain, insya Allah sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa. Kata Nabi, mathalus salawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu itu bagaikan nahrin ghamrin, ya, jarin ghamrin ala babi ahadikum, bagaikan sungai yang jernih sekali mengalir di depan rumah kalian, kemudian kalian mandi di sana 5 kali dalam sehari. Apakah setelah itu masih ada dosa, masih ada kotoran yang tersisa pada tubuh orang yang mandi sebanyak 5 kali di sungai yang mengalir? Ya, kami yakin tidak ada lagi dosa, kotoran dalam tubuh orang tersebut. Sama orang yang sholat 5 waktu, sabar dia ke masjid terus berjamaah, ya, insya Allah orang ini akan bersih dari dosa. Dia hanya tinggal minta maaf sama orang yang dizalimi, selesai, insya Allah masuk surga. Insya Allah. Dalam hadis yang lain juga ditegaskan, kami potong saja, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la ya Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan didiskusikan oleh para malaikat itu? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la a'lam, aku tidak mengetahuinya. Fa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina sadiyayya. Kemudian Allah meletakkan kasih sayangnya di hati Rasulullah sehingga Rasulullah merasakan rasa dingin di dadanya. Au qala fi nahri fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Setelah itu, setelah Allah bukakan pintu hatiku, setelah Allah membukakan pintu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bisa menjawab pertanyaan tadi. Apa pertanyaannya tadi? Muhammad, duhai Muhammad, tahukah kamu itu malaikat lagi diskusi tentang apa? Apa yang sedang mereka perdebatkan? Setelah mendapatkan rahmat dari Allah, Nabi menjawab, iya, saya tahu. Apa itu? Fid darajati wal kaffarat wa naqlil aqdami ilal jama'at. Mereka sedang memperbincangkan amalan-amalan yang dapat mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Salah satu yang disebutkan adalah orang yang berangkat
ke masjid ya dengan wudu yang sempurna di rumahnya, kemudian orang yang menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, artinya sholat maghrib misalnya, kemudian tidak balik, dia menunggu sholat isya, itu semua penggugur dosa, penggugur dosa. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna man hafadha 'alal jamaah nala jaizatain. Orang yang senantiasa melestarikan dan menjaga salat berjamaah, dia mendapatkan dua anugerah yang sangat besar. Yang pertama, dibebaskan dan diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, diselamatkan dari sifat kemunafikan. Orang yang sholat, Pak, kalau Bapak lihat orang bolak-balik ke masjid terus sholat 5 waktu, kemudian dia meninggal, kemudian imam sholat berkata, hal tashhaduna ala anna hadhil janazati khair, Bapak Ibu jangan ragu, katakan khair. Karena orang yang bolak-balik ke masjid, ke rumah Allah, menjaga sholat 5 waktunya adalah orang-orang yang insya Allah dibebaskan dari api neraka dan dibersihkan dari sifat kemunafikan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, dengan cara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir yang pertama. Artinya ada orang salat 40 hari berturut-turut, dan setiap sholatnya dapat takbirah pertama, selalu dapat, tidak pernah ketinggalan. Apa kata Nabi? Kutiba lahu bara'atan, dicatat untuknya 2 keselamatan, dibebaskan dari 2 masalah. Yang pertama, bara'atum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Wa bara'atum minan nifaq, kemudian dibebaskan dari sifat kemunafikan. Maka insya Allah Pak, orang-orang yang sudah menjaga sholatnya 5 waktu, dan Nabi di sini mengatakan 40 hari, ya, 40 hari, dan mendapatkan rakaat yang pertama, takbir yang pertama, maka ia akan mendapatkan 2 pembebasan. Yang pertama, bara'atum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Ya Allah. Wa bara'atun minan nifaq, kemudian dibebaskan dari kemunafikan. Kemudian kata Nabi Muhammad dalam riwayat yang lain, man shalla fi masjidin, barang siapa yang salat di masjid jama'atan, secara berjamaah, arba'ina lailah, 40 hari, la tafutuhu rak'atul ula, tidak pernah ketinggalan rakaat pertama pada salat isya. Salat isya-nya enggak pernah ketinggalan. Kataballahu lahu biha 'itqan minan nar, maka Allah catat untuk dia pembebasan dari api neraka. Ini juga ya lebih dispesifikasikan untuk salat isya. Kemudian, nah ini yang sangat menjadi kabar gembira juga untuk kita, Pak. Apa itu? Wa min fadailil jama'ati anna thawabaha yahsul liman 'azama 'ala huduriha walau lam yudrikha bi niyyatihi tafaddulan min Allah. Kata Sayyid Muhammad bahwasanya di antara keistimewaan salat berjamaah, jika di antara kita ada yang bertekad hadir ke masjid, ingin berangkat ke masjid, ingin salat berjamaah di masjid, begitu sesampainya di masjid jamaah udah bubar. Pernah Pak begini? Pernah dialami? Ya, saya yakin kita pernah mengalaminya ya. Berangkat dari rumah lah semangat sampai sana, nah lah bubar. Rupanya mikrofonnya mati, tidak dengar kita iqamahnya. Apa kata Sayyid Muhammad? Tetap mendapatkan pahala jamaah seperti orang yang berjamaah. Alhamdulillah. Disebutkan dalam hadisnya, ini didasari dengan hadis man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia baikkan, sempurnakan wudunya,
Ya, bukan yang bukan, yang memang sempurna niat wudunya. Thumma raha, kemudian berangkat ke masjid, fawajadan nasa qad sallau, kemudian dia mendapatkan para jamaah sudah selesai dari sholatnya. Itu pasti orang yang biasa istiqomah ke masjid, itu pasti sedih rasanya. Ya Allah, lewat pula. Apa kata Rasulullah? A'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Allah akan berikan seperti pahala orang yang hadir dan sholat berjamaah tadi, dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang tersebut. Ya, dan ini dalam keterangan yang lain, ini diberikan bagi orang yang sudah istiqomah, orang yang rutin ke masjid, tahu-tahu ya ada uzur. Misal ya, yang saya pernah alami dan mungkin bapak ibu pernah mengalaminya. Subuh berangkat ke masjid, bangunlah malam, wudu sempurna. Begitu sampai di masjid perutnya mules. Perutnya mules. Tidak bisa, panggilan alam kata orang. Mules. Sedangkan mau sholat tidak boleh. Karena kata Rasulullah, la salata bihadratit ta'ami wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh sholat ketika makanan sudah terhidang, dan tidak boleh sholat dalam kondisi perut menahan buang air besar atau buang air kecil. Tidak boleh. Sehingga tidak boleh sholat dalam keadaan menahan. Masuklah kamar mandi, lamo pulo di kamar mandi, banyunya habis pulo, nunggu banyu dulu. Selesai dari kamar mandi masuk ke masjid, sudah selesai sholatnya. Kira-kira perasaan orang mukmin yang sudah istiqamah menunaikan kewajiban sholat berjamaah, apa kira-kira perasaannya, Pak? Sedih. Pasti sedih, ada rasa, ada yang kurang, menyesal dan macam-macam. Ya, jangan sedih. Kata Rasulullah, a'tahu Allahu misla ajri man sallaha wa hadaraha. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah, walaupun setelah pulang keluar dari kamar mandi dia sholat sendirian. Pahalanya tetap pahala berjamaah. Itu bentuk karunia, takarruman minallah. Ya, bentuk kasih sayang Allah, karunia Allah. Jadi jangan sedih. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa fihi, ya, dalam riwayat lain disebutkan, fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lahu. Jika ada orang berangkat ke masjid kemudian dia sholat berjamaah, dapat apa? Digugurkan dosanya. Fa in atal masjid wa qad sallau ba'dan wa baqiya ba'dun sallama adraka wa atamma ma baqiya kana kadzalik. Lalu bagi orang yang datang ke masjid kemudian ketinggalan beberapa rakaat, datang ke masjid sudah ketinggalan 2 rakaat. Kalau yang pertama tadi datang sempurna 4 rakaatnya, ya seluruh sholatnya dia dapat. Ini yang kedua ini cuma dapat setengah misalnya. Kata Rasulullah, juga digugurkan dosanya. Yang ketiga, fa in atal masjid, ketika dia datang ke masjid waqad sallau, sudah selesai orangnya, fa atamma shalah, dan dia melanjutkan salatnya, kana kadzalik, maka tetaplah dia juga mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi orang yang datang salat berjamaah sempurna dapat 4 rakaatnya, digugurkan dosanya. Yang dapat setengah digugurkan dosanya. Yang tidak dapat sekalipun, asalkan dia niat sudah nak ke masjid, digugurkan juga dosanya. Alhamdulillah. Tapi jangan tiap hari. Jangan tiap hari tidak dapat jamaah. Memang berangkat istiqomah namanya itu. Ya. Ini buat kita yang sudah istiqomah kemudian terhalangi dengan sesuatu. Kadang-kadang kita berangkat ke masjid, Pak, ya. Sudah dapat sampai dekat teras masjid misalnya atau pintu masjid, wong selesai dari sholat,
Banyak dari kita balik rumah itu Pak. Udah balik, udah selesai balik. Sayang, lanjut ke pahalanya sama persis dengan orang yang sholat berjamaah. Sayang kalau dia pulang. Tetap laksanakanlah sholat di masjid. Baik, itu pahala yang Allah akan berikan. Apa itu? 2 tadi. Dibebaskan dari api neraka, kemudian dibebaskan dari sifat kemunafikan, dan yang baru saja kita baca, bagi orang yang tidak mendapatkan sholat jamaah tapi dia sudah berangkat, sudah tekad untuk melaksanakannya, dia juga tetap mendapatkan pahala yang sama. Alhamdulillah. Kemudian wa min fadailil jama'ati annaha mahbubatun ila Allah wa kullama kanat katsiratan kanat ahabba ilaih. Bahwasanya salat jamaah itu sangat dicintai oleh Allah, dan makin banyak jumlahnya makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari Nabi menjadi imam salat kami pada salat subuh. Faqala asyahidun fulan. Kemudian beliau bertanya, si fulan hadir enggak? Si fulan ini Rasulullah tahu dia munafik. Tidak disebutkan dalam riwayat siapa dia. Nabi itu Pak sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril siapa orang-orang munafik yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Karena munafik itu tempatnya di hati ya. Sehingga Nabi kalau bertemu mereka ya seperti sahabat yang lain, bersikap biasa-biasa saja, baik kepada mereka, walaupun Nabi tahu mereka adalah seorang munafik. Suatu ketika ada yang pernah terungkap Pak, salah satu kemunafikan itu, dan dia pemimpinnya para ahli munafikin, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pimpinannya kaum munafik. Ketika dia pernah melakukan kesalahan, memprovokasi para sahabat menyarankan dihukum mati saja ya Rasulullah. Kata Nabi, saya tidak akan membunuh dia. Kenapa? Nanti orang-orang menuduh saya membunuh sahabat. Hatta la yaqulan nasu inna Muhammadan qad qatala ashabah. Karena orang tahunya dia muslim, enggak tahu isi hati. Tapi Nabi tahu ini orang munafik. Makanya dalam Islam, bersikap dengan kaum munafik itu seperti bersikap kepada kaum muslim. Karena kita nggak tahu isi hati. Yang kita tahu hanya yang ada tampak di luar. Kita pasrahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Pak, Nabi pernah memberitahu list nama siapa orang-orang munafik itu kepada seorang sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Ini sahabat yang dijuluki dengan sirrun Nabi, penjaga rahasianya Nabi. Dipanggil Hudzaifah, Hudzaifah, kamu pengen tahu nggak siapa saja yang munafik di sini? Fulan. Disebut namanya Pak. Daftar namanya ada dan tidak pernah dibuka oleh sahabat Hudzaifah. Karena beliau penjaga rahasianya Rasulullah. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, sahabat Umar itu takut dan ketakutan kalau nama beliau itu yang termasuk dicatat. Sehingga berkali-kali beliau datang kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah aku yang disebut Nabi sebagai orang munafik?" Hudzaifah diam saja karena rahasia. Tapi rupanya lama-lama para sahabat ini memantau, Pak. Dan akhirnya bisa mengetahui siapa munafik, siapa bukan, dilihat saat meninggal. Kalau ada orang meninggal di Madinah dan sahabat Hudzaifah tidak menghadiri pemakamannya, munafik dia. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau ada orang meninggal di Madinah dan sahabat Hudzaifah menghadirinya, dia bukan termasuk kaum munafik. Dari situlah para sahabat bisa melihat, mengetahui siapa saja yang munafik. Nah, Rasulullah ini melihat, nanya, si fulan mana? Hadir gak salat subuh?
Qalu la, enggak hadir ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, inna hataini salataini athqalus salawati 'alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini adalah salat yang paling berat bagi kaum munafikin. Artinya orang munafik enggak mungkin sanggup ini ke masjid ini. Butuh upaya yang keras untuk dia bisa ke masjid. Salat apa saja itu? Isya dan salat subuh. Itu salat paling berat, Pak. Kemudian kata Nabi, walau ta'lamuna ma fihi ma la ataitumuhuma walau habwan 'ala ar-rukab. Andaikan kalian mengetahui besarnya pahala yang Allah letakkan di balik salat Isya dan salat subuh, niscaya kalian akan datang ke masjid walau harus merangkak-rangkak seperti anak bayi. Andaikan pahalanya itu diberitahu, Pak, itu pasti ramai masjid ini, Pak. Cuma tidak diberitahu. Kenapa Ustaz Allah tidak memberitahu pahala dan apa bentuk pahala itu? Sebagai ujian kita. Percaya enggak dengan Allah? Percaya enggak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya pernah ceritakan dulu di Bengkulu ada wali kota dan sekarang masih wali kota Bengkulu. Awal kebijakan beliau menjadi wali kota, siapa yang sholat berjamaah 40 hari dapat mobil Avanza. Ramai, Pak, Bengkulu, penuh masjid-masjid. Napa? Pahalanya terjingok, mobil Avanza. Kalau janji dari Allah kan 27 derajat, 25 derajat, apa dia? Tidak terjingok. Kalau janjinya Pak Hilmi Hasan, wali kota, mobil Avanza beserta BPKB dibayar tunai. Rupanya lebih yakin dengan janji wali kota daripada yang menciptakan wali kota itu. Sekarang APBD-nya tidak sanggup bayar mobil. Kebanyakan uang sholat dibatal ke sepi lagi. Sepilah. Jadi kalau nak rame, ketua masjid Al-Aman ini biar rame masjid ini, Pak. Tunjuk kabar, nggak usah mobil terlalu besar, ya. Sepeda, kakek jadi pro Jokowi. Ya. Dikasih dijobai beras. Satu orang besok yang sholat subuh berjamaah dapat beras satu orang 10 kilo. Anak cucung di bawah galau, Pak. Karena pahalanya 27 derajat. Apalah 27? Mana bentuknya? Pernah lihat Bapak 27 derajat? Gak pernah lihat. Tapi yakin, Pak? Yakin. Makanya itu hanya orang-orang beriman saja. Kalau munafik gak yakin itu, Pak. Kata Rasulullah, salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat Isya dan salat subuh. Andaikan kalian mengetahui pahala yang Allah berikan bagi yang menghadirinya, kalian akan datang ke masjid ini walau merangkak-rangkak seperti anak bayi. Wa inna saffal awwala ala misli saffil malaikati, dan yang berada di saf pertama seperti safnya para malaikat. Walau alimtum fadilatahu labtadartumuh, andaikan kalian mengetahui pahala yang besar di saf pertama, niscaya kalian akan berebut untuk mendapatkan saf pertama. Kalau kita tidak berebut, Pak, baiklah, dinjunya. Padahal kata Nabi, andaikan kalian mengetahui besarnya pahala yang ada di saf pertama, mustahil akan memberikan kepada yang lain, akan berebut. Maka dalam Islam makruh minimal memberikan kesempatan orang lain mengambil saf pertama atau saf di depan. Tidak boleh itu, Pak. Bapak berdua di saf di belakang atau bertiga. Kemudian mengatakan kepada sebelah Bapak, ambil. Itu makruh, Pak. Gak boleh itu. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena seakan mau menolak pahala yang Allah berikan. Seakan tidak butuh dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Ashbah wan Nadhair karya Imam Suyuti, al-itharu fi qurubati makruh
mengedepankan orang lain dalam urusan pahala itu makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh itu, Pak. Sayang iman ini tidak begitu kuat. Kadang-kadang sholat Jumat datang duluan, marbot belum datang. Marbot belum datang duluan, Pak. Napa datang duluan tuh, Ustaz? Nyari tiang. Nak tidur. Oh iya. Padahal kalau mereka tahu pahala di sini, nih saf ini nih, Pak, mana saf pertama kita nih, Pak? Ini luar biasa. Jangan, Pak, jangan mempersilahkan. Saya husnudzon, orang yang mempersilahkan itu dia mengira itu adab. Bagian dari akhlakul karimah, silakan Mas, silakan. Tidak, itu justru tidak berakhlak sama Allah. Itu justru tidak beradab sama Allah. Karena Allah memberikan kesempatan di depan kita, ada pahala besar yang kata Rasulullah, andaikan tahu pasti berebut, malah dinjuk ke Allah. Tidak boleh. Kemudian kata Rasulullah, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Sesungguhnya salat seorang laki-laki bersama laki-laki yang lain, ini berjamaah, itu lebih bersih, lebih suci daripada salat sendirian. Dan salatnya dua orang itu lebih bersih daripada salat ya wa salatuhu ma'ar rajulain, dan salatnya bersama dua orang itu lebih afdal, lebih baik daripada salat dengan jamaah satu orang. Wa kullu ma kathura ahabbu ila Allah azza. Semakin banyak jumlahnya semakin afdal. Jadi jamaah masjid yang banyak itu lebih afdal. Pak Ustaz, boleh enggak aku pindah ke masjid yang lain, bukan masjid dekat rumah, kebetulan masjid yang jauh itu jamaahnya lebih ramai. Karena aku pernah dengar hadis jamaah yang lebih ramai itu lebih afdal. Tapi di hadis yang lain mengatakan sholat itu baiknya di masjid terdekat. Mak mana Ustaz? Ada masjid ramai tapi jauh, masjid dekat tapi sepi. Boleh kita sholat di tempat masjid yang jauh dengan beberapa syarat. Yang pertama, masjid dekat rumah tidak terbengkalai. Gara-gara kita berangkat ke sana, laju tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat, tidak ada yang imam, tidak boleh. Lebih baik sholat di masjid sendiri. Tetapi kalau di masjid sendiri sudah makmur, ramai. Tapi karena dia pengen di masjid yang lain yang juga lebih ramai, tidak apa-apa. Atau yang kedua, di masjid yang lain ada pengajian, ada majelis ilmu, tidak apa-apa dia pindah ke masjid yang lebih jauh untuk melaksanakan sholat di sana. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini keutamaan yang tadi baru berikutnya ya. Ini apa itu? Bahwasanya sholat jamaah itu dicintai oleh Allah, dan semakin banyak jumlahnya makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara keistimewaan sholat berjamaah, bahwasanya orang yang sholat berjamaah mendapatkan keberkahan membaca amin bersama, membaca sami Allah bersama, membaca alhamdulillah bersama, dan seterusnya. Disebutkan dalam satu hadis, fa innahu ya faqulu idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, jika imammu berkata sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd, atau rabbana walakal hamdu, atau yang lebih lengkapnya rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang aminnya, yang rabbana walakal hamdunya bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi rupanya ketika imam membaca waladdallin, itu malaikat di langit juga ikut amin, Pak. Dan barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, Allah gugurkan dosanya. Maka jangan buru-buru, jangan terlalu lama. Kalau bisa bersamaan. Bahkan bila perlu bersamaan juga dengan imamnya. Makanya imam itu disunnahkan berhenti sejenak, diam sejenak. Waladdallin.
Bukan waladdallin amin, enggak. Ada sakta khafifah, jadi berhenti sejenak. Waladdallin amin, biar serentak terasa jamaahnya. Dan man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya Allah, saking pemurahnya Allah, saking maha pengampunnya Allah, Allah Ghafur, Allah Ghaffar, hanya karena amin saja dosa diampuni, Pak. Padahal dosanya sudah banyak betul, hanya karena amin digugurkan dosa-dosa kita. Luar biasa sekali. Maka tidak heran tatkala Allah mensifati dirinya sebagai Ghafurur Rahim, sebagai yang maha pemberi ampun. Bagaimana tidak? Galau-galau kebaikan yang kita lakukan menggugurkan dosa. Melangkahkan kaki gugurkan dosa, wudu gugurkan dosa, sholat menggugurkan dosa, amin baik menggugurkan dosa. Ya. Amin saja menggugurkan dosa. Luar biasa, begitu murah, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan saf pertama tadi sudah kami sebutkan juga. Kemudian yang datang lebih dulu juga, ya, yang berangkatnya lebih dulu ke masjid itu juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ya. Bahkan bila perlu mereka akan melakukan undian demi bisa mendapatkan saf pertama. Baik. Wa min fadailil jama'ati anna man shalla al-'isha fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan yang berikutnya, Pak. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, seakan dia telah menghidupkan setengah malamnya dengan ibadah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan dia telah menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Itu pahalanya, Pak. Jadi kalau orang datang ke masjid sholat Isya berjamaah, itu dicatat pahalanya seperti orang yang hidupkan malamnya dengan ibadah setengah malam. Dan kalau dia berangkat subuh-subuh, ya Allah, apalagi hari ini dingin, kadang gerimis pula, selimut enak nih yang ditarik itu. Al-imam atau muadzinnya as-salatu khairum minan naum. Betul nih tapi tapi dia tidak, bismillah, dia bangun, dia wudu, dia berangkat ke masjid. Orang semacam ini mendapatkan pahala seperti menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Maka berdasarkan hadis ini merupakan kekeliruan yang kadang dilakukan oleh sebagian kita. Apa itu, Ustaz? Sholat tahajud 8 rakaat jam 2:30, subuhnya jam 7 siang. Lebih baik tidak tahajud tapi sholat berjamaah subuhnya. Kalau kita tipikal orang yang kalau sholat tahajud pasti ketiduran terus, pasti sholat subuhnya terlambat terus, sehingga tidak bisa dapat jamaah, sholat sendirian apalagi kesiangan, maka lebih baik dia sholat subuh berjamaah. Artinya lebih baik dia memastikan bisa sholat subuh berjamaah. Kenapa, Ustaz? Karena pahalanya faka'annama, seakan-akan dia telah menghidupkan sholat malam seutuhnya, satu malam penuh. Ini ada kan sholat yang bangun jam 2, kaget alasannya berbah dikit lah bentar, tahu-tahu bangunnya jam 7. Baik, yang berikutnya di antara keutamaan sholat berjamaah, barang siapa
yang mendengar azan tapi dia tidak berangkat ke masjid padahal dia tidak punya uzur untuk tidak berangkat ke masjid, ya, tidak punya uzur yang menghalangi dia ke masjid, maka sholatnya dianggap tak akan sempurna, tidak akan sempurna. Yang berikutnya, annaha tadfa'un waswas wa tahfadhu minasyaitan. Salat berjamaah dapat menghilang atau menolak waswas dan melindungi kita dari godaan setan. Ya. Kalau kita sholat berjamaah, kalau sholat sendirian itu macam-macam pikirannya, Pak. Kalau sholat berjamaah, andai pun ada pikiran-pikiran yang membuat kita tidak khusyuk, insya Allah akan disempurnakan dengan jamaah yang lain. Disempurnakan dengan jamaah yang lain. Disebutkan dalam hadis Nabi ini, Pak. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah. Tidaklah ada 3 orang di satu kampung, satu pelosok ada 3 orang, la tuqamu fihi musallah, tidak didirikan di sana salat, ya, di antara mereka salat. Artinya ada 3 orang tapi datang salat tidak berjamaah. Kata Rasulullah, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, sungguh setan telah menguasai mereka bertiga. Jadi kalau maksudnya mak mana Ustaz, misalnya apa kita lagi camping, misal jalan-jalan bertiga berempat nak sholat, upayakan semampu mungkin berjamaah, karena kalau tidak berjamaah qad istahwadha alaihimus syaitan, setan laqad tasallata wastawla alaihim, telah menguasai mereka. Artinya apa? Yang tidak berkah lagi, mulai itu banyak masalah kaki campingnya, mulai ada yang kesurupan, ada yang hilang, macam-macam. Kemudian kata Rasulullah, fa'alaikum bil jamaah, maka wajib bagi kalian untuk terus berjamaah, ya, bersama-sama, baik itu dalam konteks sholat ataupun dalam konteks yang lain, selalu berjamaah, bersatu. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu hanya bisa memakan kambing yang berpisah dari kelompoknya. Setan itu, Pak, bisa menguasai kalau kita terpisah dari jamaah. Tapi kalau, maka dari itu, nah ini saya sisipkan sedikit pemahamannya. Kalau ikut aliran, ikutilah aliran yang banyak orangnya. Jangan yang sekelompok-sekelompok dikit-dikit. Buat pengajian dikit-dikit, apalagi sampai mengatakan tidak usah sholat Jumat. Saya tadi dengar dari seseorang lah, atau kemarin ya dengar dari seseorang. Di daerah kita inilah ada yang berpendapat sholat Jumat itu tidak cukup. Kenapa? Karena kan kita kewajiban sholatnya berapa waktu, Pak, sehari? 5 waktu. 5 waktu itu berapa rakaat? 17 rakaat. Sedangkan kalau zuhur diganti Jumat cuma 2 rakaat, berarti sholatnya cuma 15 rakaat. Nggak sempurna. Kalau begitu, habis sholat wajib sholat zuhur lagi, berarti 19. Nggak 17 juga, 9. Macem-macem, Pak, aliran. Maka dari itu, buat kita orang awam, ikuti baik kebanyakan aliran-aliran yang jumlahnya cuma sekelompok, dikit, ya, cuma beberapa segelintir orang, nggak usah diikuti, Pak. Apalagi buka majelis, ya, tertutup di rumah, sikok 2 wong buat aliran dewe, wong nak masuk tidak boleh, kemudian tidak suruh muridnya tidak boleh berjamaah, misalnya tidak boleh ngaji lagi tempat ustadz yang lain lagi. Sudahlah yang mak ini, Pak, cari bayi yang lain. Kenapa? Fa'alaikum bil jamaah. Dalam riwayat lain, wa'alaikum bis sawadil a'zam. Ikutilah kebanyakan. Ya, kalau di Indonesia ini, ya, gampangnya ikut NU atau Muhammadiyah. Itu yang paling banyak itu, Pak. Sudah. Itu gampangnya. Tapi kalau tidak berorganisasi, ya tidak apa-apa. Yang penting ikut kebanyakan. Wong Palembang ini apa gawenya?
Kira-kira maulidan enggak, Pak? Ngelaksanakan maulid enggak? Banyak maulid, ikuti baik. Dah itu standar paling mudah bagi orang awam. Yang masalah detil-detilnya, dalil-dalilnya serahkan baik itu ke ustadznya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan hadis ini. Ya. Atau dua lagi ya. Wa min khasa'isil muhafazati 'alal jamaah annaha 'alamatul iman, dan di antara keistimewaan salat berjamaah bahwasanya orang yang menghadiri berjamaah dan terus menjaganya itu tanda keimanan di dalam hatinya. Dan jika tidak maka itu tanda kemunafikan. Disebutkan dalam satu hadis, al-jafa kullal jafa. Sungguh gersang ya, dan gersang sekali. Wal kufru, dan merupakan kekufuran dan kemunafikan, man sami'a munadillah, orang yang mendengar muadzin memandangkan azan untuk salat tetapi dia tidak menghadirinya, tidak menghadiri salat berjamaah. Dan orang yang meninggalkan salat alamatus syaqa, orang yang meninggalkan salat berjamaah itu tanda kesengsaraan dan penyesalan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terakhir, ini merupakan ancaman dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad hamamtu, sungguh aku telah bertekad, berkeinginan kuat, an amura fityati, untuk memerintahkan beberapa orang, fayajma'u li, mengumpulkan kayu bakar, thumma ati qauman, kemudian aku datangi suatu kaum, yusalluna fi buyutihim, yang salat di rumah-rumah mereka. Laisat bihim illatun, padahal mereka tidak punya alasan, tidak punya sakit yang menghalangi mereka ke masjid. Jadi kata Nabi, aku pengen sekali nyuruh orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu-kayu bakar itu aku bawa, ku datangi orang-orang yang sholatnya di rumah, tidak ke masjid lagi. Padahal mereka tidak punya uzur, badan sehat, motor lah ada, waktulah senggang, tapi tidak mau ke masjid. Aku ingin sekali bakar rumah mereka. Fa uharrik alaihim. Ya. Bayangkan itu, Pak. Ngeri sekali itu. Itu penegasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang tunanetra, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dharir." Aku buta ya Rasulullah. Syasi'ud dar, rumahku jauh. Wali qaidun la yulayimuni, saya punya pembantu yang mendampingi saya kalau jalan kemana-mana, cuma jalan orangnya itu buru-buru, nggak bisa ngimbangin saya kerepotan ya Rasulullah. Adakah rukhsah buat saya, adakah keringanan buat saya untuk tidak berjamaah ke masjid? Sahabat buta, rumahnya jauh, ya, minta keringanan kepada Nabi, ada enggak untuk saya keringanan untuk tidak berjamaah? Nabi bertanya, kamu masih dengar azan enggak? Masih ya Rasulullah. Kalau begitu aku tidak mendapatkan keringanan. Berangkat ke masjid. Buta ini, Pak, yang tidak melihat, apalagi kita yang melihat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah keistimewaan salat berjamaah luar biasa. Mulai dari menggugurkan dosa, mulai dari dibebaskan dari api neraka, mulai dari dibersihkan dari kemunafikan, mulai dari mendapatkan pahala meski datangnya terlambat, ya, datangnya tidak mendapatkan jamaah, ya. Kemudian juga salat berjamaah mendapatkan ampunan karena bersamaan dengan para malaikat, ya, dan lain sebagainya yang kita sebutkan tadi. Luar biasa keistimewaan itu, semoga menambah semangat kita untuk menjaga sholat berjamaah. Maka saya pernah ditanya seseorang, "Ustaz, aku nih cari guru, Ustaz, pengen mencari guru untuk bisa bimbing saya. Kira-kira ciri-cirinya mak mano, Ustaz, karena aliran ini banyak."
yang mengatasnamakan thariqah juga banyak, thariqah ini jadi mursyid ini mursyid itu. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu suudzon, karena banyak aliran mengatasnamakan itu, laju orangnya tidak sholat lagi ke masjid ya, dengan segala alasan dan itu. Kalau Bapak bertanya kepada saya, ciri-cirinya apa Ustadz guru yang bisa dijadikan guru? Yang pertama, keilmuannya jelas. Dengan siapa dia belajar, di pondok mana dia belajar. Jangan tidak pernah ngaji, tidak pernah apa, tahu-tahu buka majelis. Yang kedua, sholatnya berjamaah di masjid. Kenapa Ustaz? Yang kedua ini, karena kalau masalah dia tahajud berapa rakaat kita nggak tahu Pak di rumahnya. Berapa juz dia sehari, dan kita nggak juga tahu berapa Quran yang dia baca, berapa juz yang dia baca. Sedekah berapa miliar, berapa juta yang dia keluarkan, kita nggak tahu. Yang bisa kita nilai adalah sholat 5 waktu. Dan nggak ada alasan orang, oh kalau dia sholatnya mah di rumah lebih khusyuk. Enggak, di masjid. Walaupun tidak khusyuk di masjid, lebih afdal daripada khusyuk di rumah. Walaupun ada ya pendapat yang lain, saya mendapatkan yang mayoritas saja. Itu Pak ya. Jadi gurunya jelas, ilmunya jelas, dan sholat 5 waktunya pun jelas. Minimal dia tidak guru yang munafik. Karena kata Nabi, orang yang hadir sholat berjamaah itu insya Allah terbebas dari kemunafikan. Dan yang terakhir dari kami hidup di kota seperti kita ini Pak, kalau nggak ada berjamaah, kita tidak saling mengenal. Bisa-bisa 3 rumah sebelah tidak tahu siapa namanya, tapi berkah jamaah kita tahu siapa namanya, dari mana asalnya, ya. Dan dengan berjamaah ini kita bisa saling solid. Umat Islam itu sudah banyak yang merenggangkan. Jamaah inilah yang bisa membuat kita merasakan persaudaraan. Betul Pak. Ketemu di jalan, itu jamaah kita itu. Salatnya berjamaah. Alhamdulillah, semoga kita, anak-anak kita termasuk orang yang terus menegakkan salat dengan cara berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.